Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini Pak So akan melanjutkan part 3 dari video persiapan penilaian akhir semester ganjil untuk matematika tingkat lanjut fase F1. Oke, masuk ke soal nomor 21. Diketahui cos 2A sama dengan 2/3 dengan 2A itu adalah sudut lancip. Kemudian ada 4 pernyataan. Kita akan buktikan kebenaran dari 4 pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, cos 2A sama dengan 2 cos A. Oke, kita tahu penjabaran dari cos 2A itu adalah pernyataan yang pertama itu otomatis salah karena cos 2A itu tidak sama dengan 2 cos A. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan yang kedua, sin 2A sama dengan akar 5/3. Untuk mencari sin 2A, kita menggunakan perbandingan trigonometri. Jadi kita gunakan Pitagoras di sini. Oke, misalkan ini sudut A, cos 2A sama dengan 2/3. Di mana cos itu adalah perbandingan antara sisi samping banding sisi miring. Berarti sini 2, sini 3. Menggunakan Pitagoras, berarti 3 kuadrat, berarti sisi yang sebelah depannya itu sama dengan 3 kuadrat, akar dari 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 9 kurang 4, berarti akar 5. Sehingga sin 2A-nya, perbandingan sin adalah sisi di depan banding sisi miring. Berarti akar 5 banding 3. Oke, berarti pernyataan kedua itu bernilai benar. Pernyataan yang ketiga, sin 2A dikali cos 2A itu sama dengan akar 5/9. Oke, kita tahu sin 2A tadi akar 5/3. Kemudian cos 2A adalah 2/3. Jadi kalau dikalikan, hasilnya itu 2/9 akar 5. Sementara di pernyataan ketiga, akar 5/9. Berarti pernyataan ketiga bernilai salah. Oke, pernyataan keempat, tangen 2A sama dengan akar 5/2. Oke, sama seperti tadi, kita ada segitiga. Tadi ini 2, ini 3, berarti ini akar 5. Sementara tangen itu perbandingan sisi depan dengan sisi samping, berarti akar 5/2. Oke, sekarang kita lihat ini sudah betul. Tangen 2A-nya sama dengan akar 5/2. Sekarang kita buktikan ini. Oke, kita buktikan dengan rumus sudut ganda dari tangen. Jadi tangen 2A itu sama dengan 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Oke. Oke, sehingga tangen 2A itu, oke kita pindah ke sini. Tangen 2A itu sama dengan akar 5/2 sama dengan 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Sekarang kita kali silang. Kita kali silang berarti 2 kali 2 tangen A berarti 4 tangen A sama dengan akar 5 dikali 1 akar 5 dikurang akar 5 kali tangen kuadrat A berarti akar 5 tangen kuadrat A. Oke, selanjutnya kita pindahin semua yang sebelah kiri ke kanan sehingga menjadi, oke kita pindahin ke atas sehingga menjadi akar 5 tangen kuadrat A ditambah 4 tangen A dikurang akar 5 sama dengan 0. Oke, sehingga pernyataan yang keempat bernilai benar. Jadi 2 dan 4 bernilai benar, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, soal yang ke-22. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A menuju pelabuhan B sejauh 100 akar 2 mil dengan arah 35 derajat. Kemudian dari pelabuhan B, kapal berbelok 170 derajat sejauh 50 mil ke pelabuhan C. Berapakah jarak terdekat dari posisi akhir kapal dengan awal kapal? Oke,
Jadi kita akan gambarkan soal ini. Misal ini pelabuhan A. Oke. Dari pelabuhan A berbelok 35 derajat. Jadi misalkan ini adalah sumbu X, sumbu Y. 35 derajat dari sini. Berarti ini 35 derajat. Oke. Dari 35 derajat ini kita tarik garis sejauh 100 akar 2. Berhenti di pelabuhan B. Nanti dari pelabuhan B dia berbelok 170 derajat. Oke. Kita tahu ini 90. Oke. Berarti tambah 80 lagi di sini agar ini jumlahnya 170 derajat. Oke, berarti dia berbelok ke sini sejauh 50. Oke, kemudian inilah pelabuhan C. Kita tarik garis ke sini. Oke, inilah jarak dari A ke C. Oke. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan aturan kosinus, tapi kita harus tahu dulu ini ada sisi yang mengapitnya adalah 100 akar 2 dan 50. Sementara sudut yang mengapit kita belum tahu. Oke. Jadi kita cari dulu sudutnya. Misalkan ini adalah sudut siku-siku, berarti kalau sini sudah 80 berarti di sini 10 derajat lagi. Oke. Kemudian ini karena di sini 35, berarti di sini juga 35. Karena sudut yang di sini dengan yang di sini adalah sudut yang berseberangan. Sehingga jumlah dari sudutnya adalah 45 derajat. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan sudutnya. Sekarang untuk mencari AC kuadrat plus akar 2 kuadrat ditambah 50 kuadrat kurang 2 kali sisi mengapit, 2 kali 100 akar 2 kali 50 kali cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Oke, ini bisa kita coret. Sehingga AC kuadrat itu sama dengan 100 dikuadratkan itu 10.000, akar 2 dikuadratkan itu 2. 10.000 kali 2 berarti 20.000. 50 kuadrat itu 2.500. Kurang. Oke, 100 kali 50 itu 5.000. Kemudian akar 2 kali akar 2 itu 2. 5.000 kali 2, 10.000. Sehingga AC kuadrat itu sama dengan 20.000 dikurang 10.000 itu 10.000 tambah 2.500 berarti 12.500. Itu baru AC kuadrat. Kalau AC saja berarti akar dari 12.500. Oke, kita sederhanakan. 12.500 itu bisa kita rubah menjadi 25 kali 5 kali 100. 25 akar dari 25 itu 5. Akar dari 100, 10. 5 kali 10 berarti 50. Di dalam akar tinggal 5. Jadi jawabannya adalah 50 akar 5 mil. C. Oke, soal yang ke-23. Ini soal sebab akibat. Ini pernyataan, ini alasannya. Oke, kita akan membuktikan apakah pernyataannya benar, apakah alasannya benar, apakah kedua-duanya memiliki hubungan. Oke, untuk membuktikan pernyataan ini benar, kita tengok dulu alasannya. Rumus luas segitiga PQR. Apabila diketahui sebuah sudut Q, maka luasnya adalah setengah kali PQ kali QR kali sin Q. Ini rumusnya ini sudah benar. Oke, sekarang di pernyataan kita buktikan luas dari segitiga itu adalah setengah kali PQ-nya itu 5, QR-nya itu 8, sin Q-nya itu 30, sin 30 derajat itu setengah. Oke, sehingga hasilnya adalah ini bisa coret 4, ini coret 2. Berarti hasilnya 10 cm kuadrat.
Berarti pernyataannya salah, alasannya benar. Jadi jawabannya adalah yang di pernyataan salah, alasan benar. Oke, soal yang ke-24, domain dari fungsi f(x) sama dengan 5 dikurang akar dari 2x kurang 5 adalah, oke, untuk mencari domain atau daerah asal dari fungsi irasional, kita hanya melihat fungsi yang ada di dalam akar. Jadi yang di dalam akarnya, agar fungsi ini terdefinisi, yang di dalam akar itu tidak boleh negatif. Artinya, kalau tidak boleh negatif, yang di dalam akar harus 0 dan lebih dari 0. Sehingga 2x kurang 5 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sekarang kita selesaikan. 2x lebih dari atau sama dengan min 5 pindahin ke kanan jadi 5. Sehingga x lebih dari atau sama dengan 5/2. Jadi inilah domainnya. Jadi jawabannya adalah yang C. X lebih dari atau sama dengan 5/2, di mana X elemen bilangan real. Kemudian, soal yang ke-25, range atau daerah hasil dari fungsi f(x) sama dengan 2x per 5x ditambah 1 adalah, oke, untuk mencari range dari fungsi rasional ada cara cepatnya. Jadi misalkan suatu fungsi itu berbentuk ax tambah b per cx ditambah d. Kalau kita mau mencari daerah hasilnya, berarti nilai y-nya itu tidak boleh sama dengan a per c. Inilah rank-nya. Jadi a per c itu maksudnya koefisien x dari fungsi yang pembilang dibagi dengan koefisien x dari fungsi penyebut. Sehingga dari fungsi ini rank-nya adalah y tidak sama dengan ini, koefisiennya adalah 2, berarti 2 per, dari x-nya adalah 5, berarti 2 per 5. Jadi rank-nya adalah y tidak sama dengan 2 per 5. Jawabannya adalah D. Y tidak sama dengan 2 per 5, di mana y itu elemen bilangan. Oke, soal ke-26, asimtot miring dari fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x tambah 7 per x kurang 3 adalah, oke, untuk mencari asimtot miring, kita lakukan pembagian antara bentuk yang pembilang dengan bentuk penyebutnya. 3x kuadrat dikurang 5x tambah 7 dibagi oleh x kurang 3. Nanti asimtot miringnya itu adalah yang hasil baginya. Oke. Jadi y sama dengan hasil baginya itu merupakan asimtot miringnya. Oke. Untuk membagi seperti ini, agar 3x kuadrat itu habis, berarti angka di sini atau di hasil bagi harus ada angka 3 dan x. Berarti 3x. 3x kali x itu jadi 3x kuadrat. Sehingga nanti kalau dikurangi 3x-nya, 3x kuadratnya habis. Oke, 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali min 3 itu min 9x. Oke, kita kurangi. 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat habis. Min 5x dikurang min 9x. Berarti min 5 ditambah 9. Berarti itu sama dengan 4x. Oke, turunkan 7, berarti tambah 7. Agar 4x-nya hilang, berarti di sini harus ada angka 4. Biar 4 kali x itu jadi 4x, 4 kali min 3 itu min 12. Sehingga 4x dikurang 4x habis, 7 dikurang min 12 itu 19. Ini hasil bagi, ini sisa. Di mana asimtot miring itu, adalah garis y sama dengan hasil baginya. Hasil baginya itu 3x tambah 4, berarti asimtot miringnya y sama dengan 3x tambah 4. Jadi begitulah cara mencari asimtot miring fungsi rasional. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang ke-27, ini soal pilihan ganda kompleks diintegrasikan dengan keagamaan. Oke,
diketahui fungsi piecewise dengan fungsinya dengan fungsinya min 2x tambah 3 pada saat batasan x-nya kurang dari 1, kemudian fungsinya x kuadrat dikurang 2x tambah 1 ketika batasannya 1 kurang dari x kurang dari 5. Kemudian fungsinya bernilai 5 per x dikurang 2 pada saat batasan x lebih dari 5. Oke, kita akan buktikan 4 pernyataan ini kebenarannya. Oke, pernyataan yang pertama, nilai F0 itu sama dengan 3. Oke, kita harus tahu dulu nilai dari F0 itu memakai fungsi yang mana. Oke, kita tengok X-nya. X-nya 0. 0 itu berarti dia kurang dari 1. Ya, nilai 0 itu kurang dari 1. Sehingga untuk F0 kita memakai fungsi yang min 2x ditambah 3. Jadi kalau ditanya F0-nya, berarti X-nya ganti dengan 0. Min 2 kali 0 tambah 3. Oke, min 2 kali 0 itu 0, tambah 3 berarti 3. Jadi pernyataan yang pertama itu bernilai benar. Pernyataan yang kedua, nilai F2 lebih besar dari nilai F10. Oke, kita lihat X-nya itu 2. 2 itu berarti berada pada batasan 1 kurang dari X kurang dari 5. Karena 2 berada di sini. Sehingga untuk F2, kita memakai fungsi yang di tengah, yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Sementara untuk F10, berarti X-nya itu 10, berarti dia berada pada batasan yang ini, yang X lebih dari 5. Sehingga untuk F10, kita memakai fungsi yang 5. 5 per X dikurang 2. Oke, kalau kita cari F2-nya yang ini, berarti jadi 2 kuadrat kurang 2 kali 2 tambah 1. 2 kuadrat itu 4, kurang 4 tambah 1, hasilnya 1. Sementara F10 berarti 5 per 10 dikurang 2, atau setengah dikurang 2. Sehingga hasilnya adalah setengah dikurang 2, itu berarti 4 per 2. Jadi hasilnya adalah min 3 per 2. Oke, F2-nya itu positif, 1. Kemudian F10-nya itu min 3 per 2. Sehingga F2 itu lebih dari F10. Jadi pernyataan yang kedua itu bernilai benar. Oke, sekarang pernyataan yang ketiga. Jika A adalah banyak ayat dalam surat Atin, banyak ayat dalam surat Atin itu ada 8 ayat, berarti A-nya sama dengan 8, maka F8 itu kurang dari 0. Jadi kalau F8, oke, sekarang kita lihat 8 itu berarti berada di batasan yang X lebih dari 5. Sehingga F8-nya kita memakai fungsi yang ini. 5 per X dikurang 2. Oke, sorry. Fx. Berarti kalau F8-nya 5 per 8 dikurang 2. Oke. Ini kalau kita samakan penyebutnya 5 per 8 dikurang 2 itu adalah 16 per 8. Sehingga hasilnya adalah min 11 per 8. Oke, negatif itu berarti dia kurang dari 0. Sehingga F8 itu kurang dari 0 karena hasilnya negatif. Sehingga pernyataan yang ketiga itu juga bernilai benar. Oke, pernyataan yang keempat. Jika M adalah tanggal turunnya Al-Quran, jadi Al-Quran itu diturunkan ketika tanggal 17 Ramadan, berarti M-nya itu adalah 17. Maka Fm itu bernilai positif. Jadi kalau M-nya itu 17, dia berada pada batasan yang X lebih dari 5. Karena 17 itu lebih dari 5. Sehingga kita memakai Fm, fungsinya yang ini. Oke, kita pakai fungsi Fx. Fx berarti 5 per X dikurang 2. Oke, X-nya kita ganti dengan 17. Berarti 5 per 17 dikurang 2. Sehingga
5/17, 2 itu adalah 34/17. Jadi jawabannya min 29/17. Ini hasilnya negatif, sementara pernyataannya adalah positif. Jadi pernyataan yang keempat itu bernilai salah. 1, 2, 3 benar, berarti jawabannya adalah A. Hal yang ke-28, diketahui fungsi fx mutlak dari 2x kuadrat tambah 3x tambah 2, maka nilai dari f-1 ditambah f1 adalah, oke, kita cari dulu f-1, ganti x-nya dengan min 1, berarti 2 kali min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 tambah 2, oke. Min 1 kuadrat itu 1, 1 kali 2, 2, 3 kali min 1, min 3, tambah 2. Berarti 2 kali min 3 itu min 1 tambah 2, 1. Sehingga hasil dari F min 1 itu sama dengan 1. Kemudian, F1, oke, kita ganti X-nya dengan 1. 2 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 tambah 2. Oke, mutlak dari 2 tambah 3 ke 1, 3 tambah 2. 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7. Mutlak dari 7. Jadi F1-nya sama dengan 7. Sehingga F-1 tambah F1 adalah 1 ditambah 7. Hasilnya 8. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang ke-29. Diketahui fungsi tangga berikut. Fx bernilai min 3 pada saat x-nya kurang dari 0. Fx bernilai 0 pada saat x-nya dari 0 antara 0 dan 2. Kemudian Fx akan bernilai 1 pada saat x-nya itu antara 2 dan 5. Kemudian Fx bernilai 2 pada saat x-nya lebih dari 5. Jadi untuk menentukan nilai F3, F10, dan F-2023, kita hanya melihat x-nya. Oke. Contoh, kalau F3, berarti x-nya itu sama dengan 3. Kita tengok di batasan, 3 itu berada di mana. Kalau x kurang dari 0, berarti itu bilangan yang negatif. Kemudian, di sini hanya sampai antara 0 dan 2, berarti 3 itu berada di sini. Oke, sehingga F3 itu nilainya 1. Kemudian F10. 10 kita lihat dia berada pada lebih dari 5. Sehingga nilai dari F10 sama dengan 2. Oke. Kemudian F-2023 ini negatif, berarti dia berada pada batasan X kurang dari 0. Berarti nilai F-2023 adalah min 3. Oke. Jadi, nilai F3, F10, dan F-2023 berturut-turut adalah 1, 2, min 3. Jadi jawabannya A. Oke, soal yang ke-30. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x dikurang 2 per 7x tambah 3. Maka asimtot datarnya adalah, oke, asimtot datar itu adalah garis Y sama dengan. Oke, ada cara cepatnya. Jadi untuk mencari asimtot datarnya, kita bagi koefisien X pada fungsi pembilang dengan koefisien X pada fungsi penyebut. Oke, ini variabel X-nya, berarti koefisiennya adalah 5 per yang penyebut ini variabel X-nya, berarti koefisiennya 7. Oke. Sehingga Y sama dengan 5 per 7 itu adalah asimtot datar. Jadi jawabannya adalah C. Oke, begitulah penjelasan soal-soal latihan untuk persiapan ujian akhir semester ganjil matematika lanjut untuk fase F. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.